Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara adik-adik sekalian. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab ke-6 mengenai Aku Cinta Indonesia ya, pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada Bu Pena 5C. Nah, pada latihan kegiatan terbimbing 1 ini kita diminta untuk bagaimana mempelajari mengenai sebuah teks ya. Kemudian kita bisa mengisi beberapa kalimat rumpang di dalamnya. Kalimat rumpang itu kalimat yang kosong ya. Kita diminta untuk mengisi dengan memilih kotak yang sudah kata-kata yang ada di dalam kotak yang sudah tersedia ini. Kemudian kalau sudah, kemudian kita diminta untuk menuliskan masing-masing paragraf, ide pokok masing-masing paragraf. Ya. Jadi ide pokok itu adalah ide yang mendasari dari suatu paragraf. Kita mulai saja, tidak perlu panjang lebar ya. Museum Tsunami Aceh merupakan museum yang didirikan untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Peristiwa tersebut sangat besar sehingga memakan banyak korban. Tahun 2004 disebut sebagai tahun berduka bagi masyarakat Aceh karena tragedi ini ya. Ini ada ya tragedi ini. Kemudian museum ini menjadi sebuah pengingat agar masyarakat Aceh dapat bangkit setelah musibah tersebut. Museum Tsunami Aceh memiliki bentuk bangunan yang unik, didesain oleh arsitek asal Bandung Ridwan Kamil. Museum ini memiliki beberapa ruang yang dirancang sebagai simbol musibah saat itu. Ketika mulai masuk, ada ruang yang dirancang seperti lorong gelap dengan air mengalir di kedua sisi dindingnya. Kita juga mendengar suara gemuruh air yang menggambarkan dahsyatnya gelombang tsunami. Lorong yang sempit juga mendeskripsikan perasaan rasa takut masyarakat Aceh pada saat tsunami terjadi. Di bagian lain ada sebuah ruangan tinggi di mana tertulis nama-nama korban yang meninggal dunia pada musibah tersebut. Museum Tsunami Aceh hingga kini banyak dikunjungi wisatawan. Selain karena keindahan bangunannya, museum ini menyimpan sejarah bagi masyarakat Aceh yang tidak mungkin terlupakan. Museum ini juga menjadi simbol perdamaian dan kekuatan bagi masyarakat Aceh untuk tetap tegar dalam menghadapi berbagai musibah. Nah, sudah terisi semua ya. Kemudian kita masuk ke ide pokok paragraf 1. Ya. Ide pokok paragraf 1 tentunya bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Ini ya. Museum Tsunami Aceh ya, merupakan museum yang didirikan untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Paragraf kedua sekarang. Ide pokoknya adalah Museum Aceh memiliki bentuk bangunan yang unik. Nah, memiliki bentuk bangunan yang unik. Kemudian kan dijelaskan di sini. Dijelaskan mengenai bentuknya. Kemudian ada lorong dindingnya, ya. Kemudian apa yang digambarkan pada lorong dinding itu tentang cerita saat tsunami datang. Nah, itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama tadi. Kemudian ide pokok paragraf ketiga. Jadi rata-rata ini kalimat pertama ya. Kalimat pertama paragraf pertama. Kalimat pertama paragraf kedua. Kalau yang ketiga adalah mana ya? Nah, kalau yang ketiga itu kalimat ide pokoknya adalah pada paragraf kalimat terakhir. Museum ini sebagai simbol perdamaian dan kekuatan bagi warga Aceh untuk tetap tegar dalam menghadapi berbagai musibah. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang C ya, mengenai informasi ini. Informasi penting pada paragraf 1. Nah, informasi pentingnya adalah Museum Aceh Tsunami Aceh merupakan museum yang didirikan untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Nah, kemudian untuk paragraf kedua kita bisa temukan informasinya bahwa Museum Tsunami Aceh memiliki bentuk bangunan yang unik yang didesain oleh Ridwan Kamil. Jadi informasi penting itu adalah bisa dikatakan ide pokoknya juga itu tadi.
ya. Kemudian informasi penting yang ketiga adalah museum ini adalah simbol perdamaian dan kekuatan. Sebentar. Tadi Pak Jul mengatakan ide pokok paragraf ini pada bagian terakhir ya. Salah. Ide pokoknya yang ketiga itu adalah Museum Tsunami Aceh hingga kini banyak dikunjungi wisatawan. Ya. Museum Tsunami Aceh hingga kini banyak dikunjungi wisatawan. Nah, seperti itu. Oke, ini udah clear ya. Kita lanjut pada bacaan yang kedua nih. Nah, ini bacaan kedua mengenai Museum Fathahillah. Silahkan kalian baca ya, dipelajari, dibaca. Saya berikan waktu untuk membaca. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya. Tulislah koleksi benda yang dapat ditemukan di Museum Fathahillah. Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, itu bisa kita jawab koleksi benda yang ditemukan di museum itu Pak tadi di paragraf depan ya. Nah ini jenis batu, perhiasan, logam dan gerabah dari banyak tempat di Jakarta. Silahkan kalian tulis sendiri ya. Jadi koleksinya adalah jenis batu, perhiasan, logam dan gerabah dari banyak tempat di Jakarta. Kemudian pada tahun berapa Museum Fathahillah dibangun? Jelas ya, pada tahun 1700-an. Ya, tahun 1700-an. Kemudian yang C, tulislah koleksi Museum Fathahillah yang berasal dari masa penjajahan. Ya, tentunya adalah yang berasal dari penjajahan. Ada enggak di sini? Nah, ini ada ditemukan di sini. Selain itu ditemukan juga berbagai prasasti, pakaian adat dan peralatan perang pada masa penjajahan. Kemudian apa fungsi Museum Fathahillah sampai saat ini? Ya, fungsinya adalah menjadi tempat untuk memamerkan ya peninggalan sejarah serta hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga kini. Seperti itu. Jadi fungsi Museum Fathahillah adalah menjadi tempat memamerkan berbagai peninggalan. Ya. Terutama pada saat perjuangan Fathahillah dan juga segala hal yang berkaitan dengan sejarah Jakarta. Ya. Jakarta kan nama pertama itu kan Batavia itu. Sejarah Jakarta berarti bisa ditemukan di Museum Fathahillah. Nah, kemudian bacalah kembali teks Museum Fathahillah dengan seksama. Setelah itu buatlah ringkasan dari teks tersebut. Gunakan kalimat efektif dan tanda baca yang tepat. Tulislah ringkasanmu pada kolom berikut. Nah, itu silahkan kalian tulis sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.